Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita melihat ya, sering terjadi dialog atau perdebatan ya antara orang yang di luar Kristen dengan orang yang ngaku Kristen, gitu. Ngaku, padahal bukan orang Kristen. Berarti orang yang ngaku Kristen itu tidak memahami kekristenan, begitu kan? Jadi sama-sama tidak memahami nih. Ya. Jadi pada saat dialog, wah ramainya minta ampun, ramai sekali. Dan ujung-ujungnya ya, akhir dari pembicaraan, akhir dari perdebatan itu tidak akan pernah ya, menyelesaikan atau menjawab pertanyaan. Tidak akan pernah. Lalu diulang lagi nanti berapa hari kemudian, lalu berapa bulan kemudian. Kedengarannya hebat, tetapi hanya berisiknya aja. Ya. Karena di luar sana itu juga mengatakan bahwa Alkitab orang Kristen itu sudah tidak asli, katanya. Demikian juga orang-orang yang ngaku Kristen, yang namanya apologet. Mereka juga tidak yakin bahwa Alkitab itu 100% firman Allah. Sebab itu mereka perlu didukung oleh buku-buku yang 1-2 lemari. Ya kan? Ada lemari di belakang mereka tuh kalau mereka lagi di shoot ya, di foto ya. Lemarinya itu sengaja dari kaca. Isinya dalamnya itu kelihatannya buku-buku gitu. Padahal sampah. Justru oleh buku-buku itulah orang tidak mengenal Allah. Tapi anehnya, oleh para penganut di luar Kristen, ayat-ayat Alkitab pun banyak yang dikutip. Begitu. Aneh kan? Seharusnya kalau mereka mengatakan, oh itu sudah sudah di itu, ya jangan kutip-kutip dong. Begitu kan? Tapi faktanya mereka mengutip. Tapi ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Nah, saya sebagai seorang Kristen, kenapa Kristen? Saya menyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Nah, itu Kristen. Ya. Bukan menyembah Tritunggal. Nah, itu. Saya buktikan bahwa paling tidak ada 7 ya, bukti ya yang membuat mustahil Alkitab itu palsu. Ya kan? Kita buktikan. Yang dimaksud Alkitab adalah Alkitab terbitan United Bible Society atau disingkat UBS ya, beranggotakan lembaga Alkitab ya di masing-masing negara di seluruh dunia. Nah, untuk Indonesia itu adalah Lembaga Alkitab Indonesia. Itu Alkitab, ya. Kita lihat yang pertama, original text, ya, Alkitab milik Museum UBS, ya. Original text Alkitab, ya, dalam bentuk perkamen, baik ditulis di kulit binatang maupun daun atau media lainnya, adalah milik Museum United Bible Society di London, Inggris. Sehingga Alkitab terbitan UBS adalah dijamin asli ya, berdasar original teks Alkitab. Ya, LAI adalah anggota UBS, dijamin asli. Meskipun soal bahasanya adalah bahasa terjemahan. Yang asli itu
Alkitab seluruhnya, atau sekedar yang mengandung firman Allah? Nah, itu pertanyaannya kan begitu, mereka kan begitu, ya. Tidak ada ayat Alkitab bahwa Alkitab cuma sebagian mengandung firman Allah, sebagian lagi imajinasi dan kesaksian penulis. Nah, itu nggak ada, ya. Jadi seluruhnya adalah firman Allah, ya, itu ya. Jadi yang pertama, original teks itu milik Museum UBS, ya. Yang kedua, bukti tulisan Musa. Musa lahir sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, atau selisihnya 4500 tahun, ya, dengan Adam. Bagaimana mungkin Musa yang lahir 4500 tahun setelah Adam bisa menulis kitab Kejadian? Dulu kan belum ada internet, belum ada USB. Ya, bagaimana bisa? Nah, jawabannya ini 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Itu jawabannya. Walaupun belum ada internet, USB. Tetapi perhatikan 2 Timotius 3 ayat 16. Ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu. Jelas kan? Itu rahasianya di situ. Makanya baca Alkitab. Yesus sebagai Tuhan Allah memberi ilham kepada Musa. Bisa saja caranya seperti Yohanes, ya. Yohanes murid Yesus, ya, melalui penglihatan, dikuasai roh, ya, dalam Wahyu 1 ayat 10. Lalu ditulis Musa, selisih 4500 tahun, sesuatu yang mustahil ditulis kecuali hanya oleh ilham Allah. Ya, itu yang kedua, ya. Yang kedua, ya. Yang ketiga, saya buktikan lagi. Saya tadi bilang berapa? 7, ya, paling tidak 7, ya. Lukas, Matius bisa menulis tentang apa? Yesus masa bayi. Ya, sama seperti Musa. Bagaimana Lukas dan Matius bisa menulis tentang Yesus bayi? Padahal Matius dan Lukas baru dipilih Yesus kira-kira saat Yesus berumur 30 tahun. Ya, tahun 30 Masehi itu, ya. Sedang Yesus bayi terjadi awal tahun 1 Masehi. Kapan Matius dan Lukas lihat Yesus saat bayi? Jawabannya sama, yaitu 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya, ilham dari Allah bisa saja melalui seperti yang dialami Yohanes, yaitu melalui penglihatan dikuasai roh. Ya, Wahyu 1 ayat 10, ya. Yang keempat, tidak saling tabrak ayat, ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Kitab Kejadian misalnya, pasal 1 ayat 29. Tuhan memakai kata ganti aku. Ya, ternyata sampai Wahyu 22 ayat 20 juga ada kata ganti aku yang sama. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus. Ya, bukti kata ganti aku adalah memang Yesus. Itu yang keempat, ya. Yang kelima, kitab Wahyu adalah kunci jawaban. Ini saya buktikan. Kitab Wahyu adalah kunci jawaban untuk hal-hal yang belum dipahami. Dan kitab Wahyu sebagai kunci jawaban bisa menjawab pertanyaan keraguan ayat-ayat di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Siapa yang maha kuasa? Di Matius 26 ayat 64. Ternyata Yesus sendiri yang maha kuasa. Bagaimana bisa
pada Tritunggal ini membaca kitab Wahyu, levelnya masih level pribadi, masih kotak-kotak muter-muter di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Allah itu roh. Nah, pada saat memahami Allah itu roh, baru bisa memahami Alkitab, khususnya kitab Wahyu. Jadi jelas ya levelnya, ketahuan ya levelnya para pendeta Tritunggal dan Romo ini masih jauh di bawah gitu. Akui aja. Nah, yang keenam, Alkitab satu-satunya kitab suci di jagat raya ini. Ini kita buktikan. Lukas 24 ayat 44. Yesus menyebut tentang perjanjian lama. Lalu Yeremia 31 ayat 33. Ibrani 10 ayat 16. Yesus membuat perjanjian baru. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itulah kitab suci. Jadi kitab suci itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Jangan bilang, oh Pak Pendeta, jangan pakai perjanjian lama dong katanya. Karena perjanjian lama itu miliknya orang agama Yahudi. Itulah kalau berpikir Allah pribadi. Ya kan? Buang tuh si pribadi itu. Itu bukan Allah. Allah itu roh. Allah itu satu. Allah itu maha hadir. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Allah itu Yesus Kristus. Begitu. Allah ganti-ganti. Wahyu 20 ayat 12. Saat penghakiman akhir ya, dibuka semua kitab. Semua dibuka kitab. Tidak pakai suci. Jadi tidak dikatakan, oh semua dibuka kitab suci. Tidak. Tapi dibuka semua kitab. Ya, tanpa kata suci ya. Ini bukti valid bahwa Alkitab satu-satunya kitab suci di jagat raya ini. Mustahil palsu mustahil. Hanya satu kitab suci. Jadi yang lain tuh hanya kitab. Tidak pakai suci. Nah itu buktinya bahwa hanya satu Alkitab adalah kitab suci di jagat raya ini. Itu yang keenam. Yang ketujuh, ya, dijiplak. Alkitab itu dijiplak, dicomot-comot, ditiru-tiru. Katanya palsu. Masih diaduk-aduk. Dicari-cari mana nih nubuatan nih. Gitu kan? Oh, iya itu. Alkitab itu nih kata Tritunggal. Alkitab itu hanya mengandung sebagian dari firman Allah. Mengandung sebagian. Emangnya orang hamil. Alkitab kok dipikir seperti itu. Dibuat main-main. Itu adalah firman Allah. Ya. Semua sudah tahu Alkitab itu 100% asli. Makanya banyak tokoh Alkitab, ayat Alkitab, kisah tokoh Alkitab, mujizat di Alkitab dicomot-comot. Ditiru-tiru. Nah, itu justru bukti Alkitab itu asli kontennya. Itu bukti. Ya kan kalau nggak asli kan nggak mungkin dicari-cari, nggak mungkin dikorek-korek. Gitu kan. Soal bahasanya bisa saja bahasa masing-masing negara. Amin. Tadi sudah saya buktikan ya, ada 7 ya. Nah, paling tidak 7 lah itu ya. Pertama, original teks itu milik UBS ya. Yang kedua, bukti tulisan Musa ya, yang berjarak sekian 4.500 tahun dengan Adam ya. Dia bisa menulis. Juga Lukas, Matius itu bisa menulis ya tentang saat Yesus masih bayi. Kenapa? Karena mereka pun diilhami oleh Allah. Ya. Yang keempat, tidak saling tabrak ayat perjanjian lama dan perjanjian baru. Tidak pernah saling bertabrakan. Melainkan saling mendukung. Ya, kitab Wahyu adalah kunci jawaban. Untuk memahami kitab Wahyu, ya tadi levelnya itu jangan level pribadi.
tapi naikkan ke level roh, seperti yang Alkitab katakan, Allah itu roh. Ya. Yang keenam, Alkitab adalah satu-satunya kitab suci di jagat raya. Yang lainnya itu hanya dikatakan kitab. Ya. Dalam Wahyu 20 ayat 12. Yang ketujuh, bukti bahwa Alkitab itu 100% asli, itu banyak tokohnya, cerita-ceritanya, ayat-ayatnya, ya, mujizat-mujizatnya itu dicomot-comot oleh keyakinan-keyakinan lain. Itu membuktikan Alkitab itu asli. Ya. Sudah ya, jadi ada 7, paling tidak 7 lah. Ya, yang membuktikan bahwa Alkitab itu tidak mungkin palsu. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.